Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ke channel PGN Pak Guru Deso bersama Pak Guru Ian. Hari ini Pak Ian ingin menyapa anak-anak Bapak yang hebat-hebat di kelas 4B. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun anak-anak berada. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Nah, itu pesan Bapak. Kemudian anak Bapak, hari ini Bapak ingin spesial memperkenalkan diri karena Bapak adalah wali kelas yang baru ya untuk anak-anak kelas 4B. Jadi nanti di semester 2 ini anak-anak Bapak akan belajar bersama Pak Guru Ian ya. Untuk itu, harapan Bapak kita dapat bekerja sama dengan baik ke depannya dalam suasana pembelajaran dari ini. Ya, itu perkenalan singkat dari Pak Ian. Itu tadi adalah perkenalan singkat dari Pak Ian. Selanjutnya Pak Ian akan sampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar IPA dengan kompetensi dasar 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengupayakan pelestariannya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah 3.2.1 melalui media video pembelajaran siswa dapat menjelaskan proses daur hidup hewan dengan benar. Ini hari ini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar dipandu atau dibimbing oleh ayah dan bunda, anak-anak boleh berdoa. Nah, setelah berdoa, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ian ini. Apa yang dimaksud dengan daur hidup itu? Jadi, daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Ya, jadi ini akan terjadi terus-menerus dan berulang. Nah, dalam proses daur hidup ini dibedakan menjadi dua juga, yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Nah, dalam proses mengalami metamorfosis dibedakan menjadi dua juga, yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, pertanyaan Bapak sekarang, anak-anak punya hewan peliharaan di rumah atau bahkan sudah pernah melihat hewan peliharaan seperti ayam, sapi, kucing, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Nah, itu ada nanti prosesnya akan masuk ke daur hidup. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda ya, yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Jadi ini bedanya dengan daur hidup yang biasa tidak mengalami metamorfosis, berarti dia tidak berubah-ubah bentuknya. Kalau yang ini, kalau metamorfosis ya berubah-ubah nanti bentuknya, tidak sama mulai dari lahir sampai dengan nanti lahir lagi gitu ya. Metamorfosis sempurna itu artinya apa? Metamorfosis lengkap ya, yang lengkap ya, perubahan hewan yang sangat berbeda dari bentuk dibandingkan pada saat lahir. Jadi contohnya apa? Seperti kupu-kupu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Ian kan. Nah, kemudian ada nyamuk, lalat, kata. Ini adalah contoh dari metamorfosis sempurna. Selanjutnya, ini adalah contoh metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu. Nah, metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian telur menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, kemudian menjadi kupu-kupu muda, dan yang terakhir adalah kupu-kupu dewasa, dan kembali lagi nanti akan menjadi telur. Begitu dan seterusnya terulang. Itu yang namanya daur hidup ya. Nah, dari sekian banyak hewan yang ada di sini, pernah melihat kan pasti anak-anak Bapak? Ya, pasti pernah. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu artinya tidak lengkap prosesnya. Perubahan hewan yang tidak terlalu berbeda ya, berbeda ya, bukan berbeda bentuknya saat lahir dibandingkan setelah dewasa. Jadi ini tidak terlalu mencolok lah perbedaannya. Berubah sih berubah, cuman tak terlalu banyak perubahannya, seperti kecoa dengan belalang. Ini contohnya yang metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini adalah contoh dari metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada kecoa. Prosesnya sangat singkat, dimulai dari telur kecoa, kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Itu akan berulang secara terus-menerus.
terus. Nah, jadi perbedaan ini yang perlu kita tahu, mana yang sempurna dan tidak sempurna. Intinya kalau sempurna itu lengkap, kalau tidak sempurna itu tidak lengkap prosesnya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan daur hidup tanpa metamorfosis itu? Kalau yang tadi di depan dengan metamorfosis, yang sekarang tidak dengan metamorfosis. Nah, daur hidup tanpa metamorfosis itu apa? Daur hidup tanpa metamorfosis itu tidak mengakibatkan perubahan bentuk yang sangat berbeda, ya. Ini tidak akan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Contohnya ayam itu ya dari dia masih mulai menetas sampai dewasa itu tak akan berubah. Kucing juga, kambing apalagi kan gitu, ikan juga. Ini adalah materi yang berikut adalah proses daur hidup ayam. Daur hidup ayam itu dimulai dari proses telur, kemudian menetas, kemudian menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Mudah kan belajar ini? Intinya tuh kalau kita mau belajar apapun tak. Terima kasih telah menyaksikan video dari Pak Yan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan apabila video ini bermanfaat untuk anak-anak Bapak, silakan boleh di-share juga. Cukup sekian dari Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dari Pak Yan semuanya.